Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun kami, mahasiswa Farmasi Stikes Adila dari kelompok 11 dengan anggota Bapak Aang Saipudin, Rizka Oktavia, Zarifa Salsabila, dan Zelvi Olvia. Melalui video ini, kami bermaksud untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya imunisasi dan vaksinasi yang saat ini sedang menjadi program utama pemerintah di bidang kesehatan. Mari kita simak videonya bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zarifa Salsabila, nomor induk mahasiswa 201901247. Saya dari kelas reguler. Di sini saya akan memberikan informasi tentang pentingnya imunisasi dan vaksinasi. Mari kita simak videonya bersama-sama ya. Baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang apa sih COVID-19. Jadi, COVID-19 adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV. Jenis virus ini diduga ditularkan melalui hewan ke manusia. Tapi hingga saat ini belum diketahui secara pasti apa yang menjadi sumber penularan virus SARS-CoV. Oleh sebab itu, untuk memutuskan rantai penyebar COVID, kita perlu melakukan vaksinasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu vaksin. Jadi, vaksin adalah produk biologis yang berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik senyawa aktif terhadap penyakit infeksi. Selanjutnya, kita akan sama-sama membahas tentang imunisasi. Imunisasi merupakan suatu proses untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin, yakni virus atau bakteri yang sudah dilemahkan, dibunuh, atau bagian-bagian dari bakteri atau virus tersebut telah dimodifikasi. Nah, vaksin ini dimasukkan ke dalam tubuh melalui suntikan oral. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh, sistem pertahanan tubuh akan bereaksi membentuk antibodi. Reaksi ini sama seperti jika tubuh kemasukan virus atau bakteri yang sesungguhnya. Maka antibodi selanjutnya akan membentuk imunitas terhadap virus atau bakteri. Kemudian antibodi digunakan untuk membunuh virus tersebut. Proses ini membutuhkan waktu, sehingga jika sistem imun kita tidak maksimal, maka kita akan memiliki gejala paparan virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelvi Olvia, NPM 2019-01248 dari kelas reguler. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan gejala yang timbul oleh paparan COVID-19. Demam lebih dari 38 derajat Celcius, flu, sakit tenggorokan, dan batuk, sesak, kemudian dia merasakan sakit kepala. Untuk mengurangi gejala demam, Anda bisa menggunakan obat penurun panas yaitu acetaminophen atau yang lebih dikenal dengan paracetamol. Dan untuk batuknya, flu, dan tenggorokan, maka Anda bisa istirahat yang cukup dan minum air putih yang cukup. Bila Anda merasa tetap tidak nyaman, keluhan berlanjut disertai dengan kesulitan bernapas, sesak, dan napas cepat, maka segeralah periksa diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Adapun efek yang ditimbulkan setelah vaksinasi yaitu kemerahan di daerah suntikan, mudah mengantuk, nyeri, maka dapat dilakukan dengan kompres air dingin, demam, maka dapat dilakukan dengan minum air putih yang banyak dan minum obat paracetamol. Semua efek vaksinasi yang ditimbulkan adalah hal yang wajar karena manfaat yang kita dapatkan lebih besar dari efek samping yang ditimbulkan oleh vaksinasi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Oktavia dengan nomor induk mahasiswa 2019-01249 dari kelas reguler. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penyebaran COVID-19. Metode penyebaran COVID-19 dengan cara menekan angka penyebaran COVID-19 dengan cara divaksinasi. Apa sih tujuan dari vaksin? Tujuan dari vaksin adalah untuk membentuk kekebalan pada tubuh atau disebut juga herd immunity. Tujuan lainnya adalah untuk melindungi masyarakat serta memperkuat masyarakat secara menyeluruh.
Baiklah, selanjutnya konsep herd immunity. Yang pertama, ketika masyarakat tidak divaksin dan terpapar oleh yang sakit, maka masyarakat yang sakit akan bertambah. Yang kedua, ketika sebagian kecil masyarakat tidak divaksin dan terpapar oleh yang sakit, maka sebagian kecil masyarakat yang sehat yang sudah divaksin. Yang ketiga, ketika sebagian besar masyarakat yang sudah divaksin dan terpapar oleh yang sakit, maka sebagian besar masyarakat akan tetap sehat karena sudah terbentuk imunitas alamiah di dalam tubuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aang Saifuddin, NPM 202002266, mahasiswa S1 Farmasi Stikes Adila Bandar Lampung. Masih yang Mbak, ada yang bisa kami bantu? Apotekernya ada Mbak? Ada Mbak, gimana? Mbak, kami ingin konsultasi tentang vaksinasi. Silakan masuk aja ke ruangannya. Silakan masuk. Silakan duduk, Mbak. Maaf, Mbak ini dari mana ya? Dari Pak, saya Alvina. Ini teman saya Yoda. Di sini kami ingin membutuhkan informasi tentang vaksin, Pak. Oh, baik. Perkenalkan, sebelumnya saya Aang Saifuddin. Saya sebagai apoteker apotek ini. Iya Pak, karena banyaknya berita yang beredar di masyarakat, jadi kami kesini. Jadi kalian membutuhkan informasi tentang vaksin. Baiklah, kalau begitu saya akan jelaskan tentang vaksin yang sudah digunakan khususnya di Indonesia. Jadi, upaya pemerintah untuk menurunkan angka kejadian COVID-19, kita dianjurkan untuk ikut serta dalam vaksin. Di Indonesia sudah ada beberapa vaksin yang dipakai. Yang pertama, Pfizer. Vaksin ini yang menggunakan metode mRNA atau vaksin asam nukleat. Vaksin ini menggunakan materi genetik dari virus corona yang berguna untuk menghasilkan antibodi dengan cara memberikan instruksi pada sel-sel di dalam tubuh. Efikasi dari vaksin ini sekitar 95% dan sudah banyak digunakan di banyak negara seperti Amerika Serikat, Australia, Korea Selatan, dan juga Indonesia, negara kita. Vaksin ini diberikan dalam 2 dosis. Yang kedua yaitu vaksin Sinovac. Vaksin ini berasal dari Cina dengan menggunakan virus corona yang tidak aktif. Virus yang tidak aktif ini dimasukkan ke tubuh karena dapat memicu adenovirus atau yang disebut virus yang dilemahkan. Hal ini berguna untuk mengirimkan protein lanjutan dari virus corona ke dalam tubuh agar dapat membentuk antibodi, sehingga risiko berbahaya dapat diminimalkan. Tingkat efikasinya mencapai 70% dengan 2 kali dosis. Apakah sudah cukup jelas atau ada yang masih kurang paham? Kami ingin vaksinasi tidak berbahaya ya Pak? Oh, tentu saja tidak. Jadi Pak, selain dari vaksin itu sendiri, pencegahan untuk kita itu apa ya Pak ya? Selain vaksinasi, pemerintah menganjurkan untuk kita semua agar mematuhi atau menjalankan 5M. Apa 5M itu? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari dari kerumunan. Kan mbak-mbak ini sudah memahami tentang vaksin. Jadi, mari kita sukseskan program pemerintah dengan cara ikut vaksinasi. Gimana? Kalau begitu, terima kasih untuk informasi dan penjelasannya. Kami sekalian pamit ya Pak ya. Baik, sama-sama. Terima kasih buat banyak semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.